immaginare, non si può no. Dalam beberapa hari terakhir, warga Israel disibukkan dengan berbagai imbauan menyusul kebakaran hebat yang berkobar di perbukitan dekat Yerusalem. Api menyebar dengan cepat, memaksa evakuasi dan penutupan jalan raya utama Rute 1 saat upacara Memorial Day sedang berlangsung. Apa yang sebenarnya terjadi di Israel? Pasalnya, mereka sampai mengemis bantuan dunia internasional untuk memadamkan api yang terus meluas di tengah agresi di jalur Gaza. Kini tim darurat bersiap untuk evakuasi yang lebih luas. Dan seperti inilah situasi yang dapat dilaporkan dari Israel sejauh ini. Kebakaran terbesar di Israel. Kebakaran di wilayah perbukitan sekitar Yerusalem meletus pada Rabu pagi. Malamnya, Dinas Pemadam Kebakaran berkata telah mengerahkan 163 tim dan 12 pesawat pemadam kebakaran ke lokasi. Ada sejumlah titik api utama yang dilaporkan The Time of Israel, termasuk beberapa tempat di Latrun, Neve Shalom, dan Hutan Eshtaol. Kebakaran juga menyebar di Mevo Horon, di sepanjang Jalan Burma menuju Beit Meir, Mesilat Zion, dan dekat pom bensin di Sha'ar Hagai. Selain kru pemadam kebakaran yang menangani kebakaran di luar Yerusalem, juru bicara Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan mengatakan 24 tim pemadam kebakaran dan 4 unit sukarelawan telah dikirim untuk memadamkan beberapa kebakaran di Israel Utara, termasuk di dekat Afula dan Ramat Zvi. Faktanya, kebakaran hutan Israel kali ini tak bisa dianggap remeh. Komandan Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Distrik Yerusalem, Shmulik Friedman, memperingatkan dalam sebuah konferensi pers, menyebut kebakaran di sekitar perbukitan Yerusalem mungkin merupakan yang terbesar yang pernah terjadi di Israel dan bahkan belum dapat dipadamkan. Kebakaran hutan yang berkobar di dekat Yerusalem ini dilaporkan telah menghancurkan hampir 5.000 hektar lahan, termasuk 3.000 hektar hutan, menurut Dinas Pemadam Kebakaran setempat. Memohon bantuan dunia, ada yang menolak. Hari di mana kebakaran terjadi, api menyebar sangat cepat. Sebagai gambaran, para pengemudi bahkan meninggalkan kendaraan mereka dan melarikan diri dengan berjalan kaki saat terjebak di jalan utama yang menghubungkan Yerusalem dan Tel Aviv. Karenanya tidak heran jika Menteri Luar Negeri Gideon Saar sampai menghubungi lusinan negara seperti Inggris, Prancis, Republik Ceko, Swedia, Argentina, Spanyol, Makedonia Utara, dan Azerbaijan untuk meminta bantuan guna memadamkan api. Sebelumnya, Independen melaporkan pesawat pemadam kebakaran dari Yunani, Siprus, Kroasia, dan Italia akan tiba untuk mengatasi kebakaran tersebut. Negara lainnya seperti Ukraina, Spanyol, Prancis juga disebut telah berkomitmen untuk mengirimkan bantuan. Tapi surat kabar Israel, Ma'arif, kemudian mengonfirmasi bahwa Yunani dan Siprus menolak mengirim bantuan karena mereka juga tengah berkutat dengan kasus kebakaran besarnya sendiri. Adapun Kroasia adalah negara pertama yang merespon. Negara itu dikabarkan mengirim pesawat Canadair CL-415 menjelang malam. Menteri Pertahanan Israel, Israel Katz, telah meminta kepala militer Israel, Eyal Zamir, untuk mengerahkan militer. Perintah obor merah yang mengindikasikan tingkat kewaspadaan tertinggi dalam pemadam kebakaran pun telah diumumkan. Sayangnya Israel hanya memiliki sedikit pesawat pemadam kebakaran saat ini, dengan kepemilikan satu pesawat militer besar yang dikenal sebagai Shimson. Lakukan evakuasi dan penutupan jalan. Tahukah kalian, kebakaran di Israel terjadi saat hari peringatan bagi para prajurit yang gugur di Israel dirayakan. Membuat sejumlah upacara yang menandai hari kemerdekaan dibatalkan, termasuk acara kenegaraan utama yang akan diadakan di Yerusalem. Karena dampak berkepanjangan itulah, pihak berwenang terpaksa menutup rute 1, jalan utama yang menghubungkan Tel Aviv dan Yerusalem pada hari Rabu hingga Memorial Day Israel. Berdasarkan rilis CNN yang mengutip pihak berwenang, setidaknya 10 komunitas telah dievakuasi di daerah tersebut. Selain lebih dari 100 tim pemadam yang diterjunkan, Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Israel juga mengerahkan 12 pesawat pemadam kebakaran juga helikopter.
Kita berada dalam masa darurat nasional dan semua pasukan yang tersedia harus dimobilisasi untuk menyelamatkan nyawa dan mengendalikan api, kata Menteri Pertahanan Israel Katz pada hari Rabu. Lebih dari selusin orang telah tiba di 2 rumah sakit terpisah, yakni Shamir Medical Center dan Kaplan Medical Center. Sementara itu, Hadassah Medical Center di pinggiran Yerusalem meminta masyarakat untuk tidak datang ke rumah sakit kecuali benar-benar diperlukan. Pasalnya, rumah sakit itu mulai mengevakuasi pasien yang tidak perlu dirawat di rumah sakit, bahkan saat bersiap menerima pasien baru yang mungkin mengalami cedera akibat kebakaran. Sebab kebakaran terjadi di lokasi yang hampir sama dengan kebakaran serupa minggu lalu. Puluhan orang dalam perawatan. Lebih jelasnya, puluhan orang yang dievakuasi saat kebakaran diidentifikasi terluka dan segera diberi pertolongan pertama. Penyiar publik Kan melaporkan sedikitnya 20 orang telah terluka, di mana sebagian besar menderita karena menghirup asap. Pada hari Kamis, Rumah Sakit Asaf Harofeh di dekat Yerusalem mengonfirmasi telah menerima 10 orang untuk perawatan. Badan Penyelamat Magen David Adom Israel melaporkan ratusan warga sipil terancam oleh kebakaran hutan terburuk dalam beberapa tahun terakhir. Melansir CNBC, mereka telah memberikan perawatan kepada sekitar 23 orang. 13 diantaranya dibawa ke rumah sakit. Sebagian besar menderita karena menghirup asap dan luka bakar. Tingkat kewaspadaan pun telah dinaikkan ke tingkat tertinggi. Salah seorang penduduk setempat yang dimintai keterangan menyebut keadaan saat ini sangat memprihatinkan. Kami tahu itu akan terjadi dan tetap saja kami merasa mereka tidak cukup siap dengan pesawat-pesawat besar yang dapat menjatuhkan air dalam jumlah besar, katanya. Sementara itu, seorang lainnya mengatakan kepada AFP bahwa banyak polisi dan petugas pemadam kebakaran yang datang, namun itu tidak membantu karena api sudah menguasai seluruh area. Netanyahu umumkan darurat nasional. Panas ekstrem telah memicu kebakaran hutan dan lahan di perbukitan Yerusalem sejak Rabu 30 April 2025. Diperparah oleh angin, sejumlah acara untuk memperingati berdirinya Israel pada tahun 1948 terpaksa dibatalkan, menurut laporan The Guardian. Karena itu prarekaman upacara penyalaan obor ditayangkan sebagai ganti dari acara yang direncanakan. Para pejabat juga melarang api unggun dan menghimbau agar berhati-hati dalam menyalakan api di tengah ancaman kebakaran yang terus berlanjut. Puncaknya, Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu mengumumkan keadaan darurat nasional dan ratusan orang terpaksa meninggalkan rumah mereka yang berjarak sekitar 30 km di sebelah barat Yerusalem. Adapun jaringan televisi Israel, Channel 12, terpaksa menghentikan siaran melalui studionya yang juga berada tak jauh dari lokasi kebakaran. Kemudian, untuk pertama kali dalam sejarah, mereka mengevakuasi studionya yang terletak di Nefilan saat siaran tengah berlangsung. Hingga video ini dibuat, kebakaran hutan terus mengancam sebagian besar hutan dan ladang. Meski begitu, petugas pemadam kebakaran memberanikan untuk membuka kembali jalan utama yang menghubungkan 2 kota utama, Yerusalem, Tel Aviv. Meningkatnya kekhawatiran akibat kebakaran di Israel telah menunjukkan kelemahan dalam penanganan. Israel seolah tidak mempersiapkan diri untuk insiden yang sebenarnya berulang. Benarkah ini merupakan dampak dari Israel yang terlalu fokus pada pengeluaran militernya?